Hai guys, jadi hari ini emang agak sedikit berbeda temanya. Hari ini aku mau sok-sokan kayak anak vlog gitu. Jadi hari ini itu aku mau cerita pengalaman otopsiku pertama kali. Ini tuh pengalamanku waktu aku koas di stase forensik. Nah, waktu itu tuh pagi-pagi aku tuh lagi tidur dengan enak, dengan nyenyak gitu loh. Terus aku tiba-tiba ditelepon kring. Oh ya, itu posisinya hari Minggu. Coba aku ditelepon kring gitu, aku dengan males ngangkat gitu. Halo, lah, hari ini otopsi, cepetan. Aku kaget dong. Aku kaget, siap-siap, terus langsung nyetir ke rumah sakit. Jadi tuh emang otopsi tuh sistemnya kayak gitu, on call. Jadi sewaktu-waktu tuh bisa aja otopsi. Kayak jam 2 pagi otopsi bisa, jam 3 bisa. Nah, terus habis itu kita berangkat bareng-bareng ke Temanggung apa Tawangmangu gitu, lupa, di RSUD-nya. Begitu kita sampai RSUD-nya, terus nggak lama kemudian pihak dari DVI Polda Jateng datang. Keren banget, kayak diiringin polisi gitu loh, diiringin polisi. Terus abis itu pertama kali lihat mayatnya, aku kira tuh mayat orang dewasa, ternyata itu mayat bayi. Nah, jadi tuh mayat bayinya tuh kayak ditutupin selimut warna merah, waktu itu aku ingat warna merah. Terus habis itu dibuka sama dokter forensiknya, dibuka, terus difoto, terus tuh ngeri banget sih. Jadi bayinya itu ada memar di sini. Terus saksinya tuh bilang, katanya tuh bayinya tiba-tiba pagi-pagi dia nemuin bayinya tuh di dalam tas. Kalian bayangin gak sih, bayi ditaruh di dalam tas. Terus abis itu dilakuin pemeriksaan luar, foto, kebetulan tuh aku bagian moto gitu kan, foto. Terus habis itu pemeriksaan dalam, bayinya dibedah, bener dibedah gitu, seret gitu dari atas sampai sini dibedah. Aduh, kasihan banget, dibedah. Terus habis itu dikeluarin paru-parunya, ususnya, jantungnya, dan lain-lainnya. Terus dipotong sedikit, jadi jantungnya tuh dipotong sedikit, dibuat pemeriksaan lab. Terus dipotong sedikit lagi buat dilakuin tes apung paru. Itu paru-paru, maksudnya paru-parunya dipotong. Tapi jantungnya dipotong juga. Jadi semua organnya itu dipotong buat di lab, tapi yang di tes apung itu paru-parunya. Terus paru-parunya tuh dipotong buat dilakuin tes apung. Jadi tes apung itu kayak ada ember gitu, terus diisi air, terus nanti paru-parunya itu dimasukin, terus yaitu dinilai ngambang apa tenggelam. Kalau misalnya ngambang itu kan berarti paru-parunya masih ada udaranya. Jadi kalau misalnya masih ada udaranya itu berarti bayinya itu lahir hidup. Nah, tapi kalau misalnya paru-parunya itu tenggelam, jadi itu tuh menandakan kalau bayinya itu lahir mati. Nah, itu tuh berpengaruh juga sama proses pidana si ibunya. Terus setelah itu udah tuh dibedah-bedah, ya ampun serem banget sih, dibedah-bedah gitu. Terus setelah itu dijahit tuh maksudnya kan sudah selesai tuh pemeriksaannya, bayinya dikembalikan di posisi semula, terus dimakamkan dengan layak. Terus setelah itu hal yang paling tidak mengenakan, yaitu membuat visum. Tapi untungnya waktu itu bersepuluh sih, jadinya pasti dibagi-bagi gitu loh. Kalau sendirian tuh, aku gak bisa bayangin sih, bikin visum sendirian, dan itu pertama kalinya. Terus kan kita pulang di mobil. Tidak tahu sih, aku tidur kan di
tiba-tiba ceting ada suara WA tuh. Ya walaupun tidur tapi nggak kebo-kebo amat lah ya, masih bisa dengar. Kebetulan HP ku tuh nggak aku silent gitu, ceting gitu, apaan sih gitu, kurang ajar. Ternyata besoknya itu ada otopsi lagi. Ya ampun, jadi kayak bau banget gitu loh. Jadi ada istilah di kedokteran tuh bau sama wangi. Kalau bau itu jadi kasus kita banyak, kalau wangi itu kasus kita sedikit. Nah kok kayak kita bau banget. Nah, kita tuh ada otopsi lagi di Kendal. Padahal tuh posisinya setelah itu tuh aku ada jaga UGD sampai jam 9 malam. Ya, tapi harus fight. Nah, terus ya udahlah gitu. Terus keesokan harinya udah pagi-pagi tuh jam 6 kita semua bareng-bareng ke Kendal. Nah itu tuh ternyata penggalian kubur. Jadi penggalian kubur. Terus tuh mobil kita sampai di lokasi yang udah dikasih tahu, tapi kok aku bingung lokasinya kok masjid. Emang kita mau otopsi di masjid? Kan nggak etis juga, kan nggak mungkin gitu loh. Terus nggak berapa lama lagi itu pihak DVI datang. Pihak DVI datang sama polisi-polisi. Terus di situ tuh ada pengacara juga yang datang. Wih, keren banget. Kayak kasus-kasus drama Korea gitu loh, kayak kasus Partner in Justice and Real gitu loh. Kayak bener-bener pengacara tuh keren banget. Jadi pakaiannya rapi, terus waktu itu mereka pakai kacamata hitam, terus kayak bawa file-file, pokoknya keren banget lah. Nah, terus setelah itu kita jalan sedikit, ternyata kita harus jalan sedikit ke makam. Nah, ke satu makam, nah terus ke salah satu lahannya lah. Terus kita ke sana, terus orang yang apa ya istilahnya ya, orang yang dimintain tolong itu menggali kubur. Jadi ada tukang yang gali kubur, terus setelah digali kuburnya, terus mayatnya dikeluarin. Aduh, aku takut banget waktu itu, kayak gimana coba mayat yang, oh ya katanya dia tuh sudah 40 hari, terus dikeluarin dari kuburan. Kan ya udahlah, aku walaupun takut tapi tetap berjuang, tetap go fighting. Terus akhirnya udah mayatnya dikeluarin. Aduh, serem banget itu pokoknya. Dikeluarin. Terus tapi ternyata setelah dikeluarin gitu, ternyata tidak terlalu mengerikan sih. Tidak semengerikan yang aku pikir. Dikeluarin. Terus abis itu dilakuin pemeriksaan luar. Kebetulan tuh aku yang bagian foto ya, jadi foto cekrik. Wah, aku tuh bener-bener kayak aktif gitu loh, dari atas sampai bawah cekrik gitu. Terus setelah itu udah dikeluarin, terus dibedah. Nah kebetulan tuh aku megang yang bagian dibedah, aku kebetulan megang yang bagian ususnya. Dan ya namanya usus kan, itu kan pencernaan tuh bau banget. Tapi ya nggak apa-apa, tetap fighting. Terus diidentifikasi. Jadi itu tuh kan katanya itu kasus gantung diri kan, tapi udah tidak bisa dinilai, soalnya kan udah pembusukan di lehernya. Jadi kalau kasus gantung diri itu biasanya di lehernya tuh kayak ada tanda jeratan gitu loh, tanda talinya gitu. Tapi ini kan kasus ini tidak bisa dinilai. Sudah. Terus habis itu di perutnya tuh ada resapan darah, yang aku ingat perutnya tuh ada resapan darah. Jadi kemungkinan ada kekerasan tumpul ya, mungkin. Terus tuh udah kayak ada saponifikasi. Nah saponifikasi itu kayak apa ya, kayak lemak-lemak gitu. Itu tuh soalnya proses hidrolisis dari lemak ya, begitulah pokoknya. Terus terus kita periksa. Sebenarnya kalau anak koas tuh nggak bisa meriksa sih, tapi dokter forensiknya yang memeriksa. Terus udah tuh diperiksa semua organnya dari atas sampai bawah. Terus abis itu
dijahit lagi, dikafanin, terus dimasukin lagi ke dalam makam. Terus setelah otopsi, setelah itu namanya ekshumasi ya. Nah setelah ekshumasi aku sama teman-temanku kita setelah bersih-bersih juga lah pokoknya itu pulang dan kita makan Pizza Hut. Kayaknya kayak kita udah 2 hari berturut-turut otopsi itu kayak udah bodo amat gitu loh, udah kebal lah istilahnya. Kita makan, tapi karena waktu itu aku inget banget kan aku megang ususnya tuh, teman-temanku tuh nggak ada yang mau deket sama aku. Jadi aku tuh duduk agak jauhan gitu loh, jadi kayak aku tuh merasa terasingkan. Ya begitulah, tapi itu suatu pengalaman yang seru sih. Tapi ya itu seru banget sih. Kalau misalnya aku boleh ngulang lagi, aku pengen banget otopsi lagi. Oke, begitulah. Oke, I think that's all for Oke guys, I think that's all for me. Daripada aku kebanyakan ngomong gak jelas. Oke, bye bye. Oh iya, lain kali kalau ada kesempatan aku bakalan cerita lagi soal dunia kuliah kedokteran tuh kayak gimana. Oke, bye bye.